Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin kita sudah menceritakan kisah Nabi Adam yang diterima taubatnya di hari ke-10 pada bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya menceritakan sejarah Nabi Yunus yang dikeluarkan oleh ikan atau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya menolak atas ajakan Nabi Yunus tersebut. Terus Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya, ketika kalian tidak beribadah atau tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh saya, kalian akan mendapatkan siksa dari Allah. Itu kata Nabi Yunus kepada kaumnya ketika kaumnya menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Salah satu dari kaumnya berkata, "Hai Yunus, kalau benar Allah akan mendatangkan siksa kepada kami, datangkanlah sekarang. Jangan dinanti-nanti." Itu pernyataan kaum Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, pokoknya akan datang siksa kepada kalian dari Allah. Nah, orang-orang atau kaum Nabi Yunus tetap menolak ajakan Nabi Yunus. Maka daripada itu Nabi Yunus marah. Nabi Yunus kesal kepada kaumnya tersebut karena tidak mengikutinya. Sehingga Nabi Yunus, cerita Nabi Yunus pergi naik sebuah kapal. Nabi Yunus naik sebuah kapal laut. Nah, di tengah perjalanan Nabi Yunus, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus mengalami masalah terombang-ambing karena keberatan beban, sehingga awak kapal memerintahkan kepada penumpangnya untuk membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan atau yang berat. Nah, dibuanglah barang-barang tersebut ke lautan. Tetapi kapal tersebut masih terombang-ambing, hampir tenggelam, macet kalau di mobil mah. Jadi diam karena terlalu berat membawa beban. Nah, awak kapal berkata, di sini ada orang yang melarikan diri, makanya harus ada orang yang dibuang ke laut, diceburkan ke laut. Nah, awak kapal meminta mengadakan undian. Diundilah siapa namanya yang keluar, dia yang harus dibuang ke laut. Ketika undian tersebut, ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus
kapal tidak tega melihatnya kalau Nabi Yunus yang dibuang. Diundi kembali, dan yang keluar lagi adalah Nabi Yunus. Sampai 3 kali diundi, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus dilempar ke dalam lautan, ke lautan. Nah, Nabi Yunus dilempar ke lautan. Nah, ini siksa dari peringatan dari Allah, karena Nabi Yunus tidak yakin akan datangnya siksa kepada kaumnya. Kan tadi ketika kaumnya menolak ajakan ajaran Nabi Yunus, Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Itu Nabi Yunus tidak yakin akan pertolongan Allah. Sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Nah, itu tidak yakin Nabi Yunus kepada Allah. Nah, setelah Nabi Yunus dilempar ke lautan, Allah memerintahkan kepada ikan paus yang bernama ikan nun, memerintahkan kepada ikan tersebut, "Hei ikan, telanlah Nabi Yunus. Telan saja. Jangan pakai dikunyah. Kalau pakai dikunyah, beda lagi urusannya. Kalau dikunyah beda lagi urusannya. Telan saja Nabi Yunus. Simpan di dalam perut." Nah, Nabi Yunus dilempar ke lautan, langsung dicapluk, ya, dimakan, ditelan langsung oleh ikan tersebut. Nah, Nabi Yunus disimpan di dalam ikan tersebut, dan Nabi Yunus menyesali akan perbuatannya tersebut. Sehingga Nabi Yunus sadar, ya, di dalam perut ikan Nabi Yunus hanya melihat kegelapan. Dan itu terjadi 3 kegelapan. Gelapnya malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan dalam perut ikan itu Nabi Yunus sekitar 40 hari. Nabi Yunus menyesal dan meminta ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, ini istighfar Nabi Yunus kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Nah, itu adalah istighfar Nabi Yunus. Nah, setelah 40 hari di dalam perut ikan, Nabi Yunus terus beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan, kedoliman yang diperbuatnya. Nah, setelah 40 hari, ikan tersebut merasa kesakitan di dalam perutnya. Nah, ketika ikan itu sakit perut, ya, di dasar laut, mau mencari dokter rumah sakit susah karena di dasar laut. Sehingga ikan tersebut keluar dari dasar laut, memuntahkan atau mengeluarkan Nabi Yunus yang ada di dalam perutnya. Nah, itu terjadi pada bulan Muharram, 10 Muharram, ya. Itu terjadi pada bulan 10 Muharram. Nah, itu kisah Nabi Yunus yang dikeluarkan atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Makanya ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah istighfar. Mau istighfar yang kemarin, istighfar Nabi Adam, Rabbana dalam nama pesana, atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau istighfar yang sering kita ucapkan yaitu astagfirullahaladzim. Nah, perbanyaklah istighfar di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah ini. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Insyaallah di video selanjutnya kita kisahkan lagi salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.